Halo pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Maulana Ubaidillah Hafid Al-Faizi dari Sastra Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM F2A023002 ingin menyampaikan resensi dari buku Cerita Buat Para Kekasih oleh Agus Nur. Sebelum masuk ke resensi bukunya, sedikit saya ingin menyampaikan tentang penulisnya, yaitu Agus Nur. Dia adalah seorang penulis yang karyanya tidak jarang sangat menggugah dan provokatif. Dia kurang lebih sudah menulis sekitar 46 buku, 40 sampai 50 buku termasuk prosa, cerpen, naskah lakon dan lain-lain. Buku Cerita Buat Para Kekasih adalah kumpulan dari cerita-cerita pendek yang ditulis oleh Agus Nur, yang mana cerita-cerita itu sangat menggugah hati dan pikiran, dimana cerita-cerita itu mengajak kita untuk mendalami tentang cinta, dan tidak hanya cinta, ada juga pelajaran tentang kehidupan, kematian, dengan gaya bahasa dan cara yang khas juga menarik. Buku ini terdiri dari 276 halaman dan 31 cerita-cerita pendek, yang mana masing-masing dari cerita itu memiliki ciri khas dan kesannya masing-masing, yang mana terkadang membuat kita terenung dan ada juga yang membuat kita kebingungan dengan ceritanya yang absurd. Buku ini pertama kali diterbitkan pada November 2014 dan judul-judul dari cerita itu adalah, yang pertama ada Seorang Wanita dan Jus Mangga, Misteri Cerita Burung Gagak, Koktail, Buronan, Kisah Dua Bocah, Rusa-rusa Itu Pun Terbang, Cerita di Hari Valentine, Gadis Kecil, Ibu Negara dan Kupu-kupu, Pesan Terakhir, Teka-teki Tiga Terdakwa, Nyonya Falasia, Pengintai, Sakit, Requiem Kunang-kunang, Senja di Mata yang Buta, Kupu-kupu Seribu Peluru, Tukang Pijit, Ulat Bulu dan Syekh Daun Jati, Kunang-kunang di Langit Jakarta, Kunang-kunang Kuning Kemilau, Gerimis dalam E minor, Akuarium, Matinya Seorang Demonstran, Cerita-cerita Kecil Pengantar Tidur, Kalung, El Abidudin, Perempuan Berkuteks Merah, Hari Baik untuk Penipu, Penyair yang Jatuh Cinta pada Telepon Genggamnya, Memorabilia Kesedihan, dan yang terakhir ada tambahan, yaitu tentang penulis. Salah satu dari cerita tersebut adalah Seorang Wanita dan Jus Mangga. Dalam cerita Seorang Wanita dan Jus Mangga, Agus Nur membawa kita ke dalam sebuah kisah yang menggugah tentang cinta, yang mana cinta itu bukan hanya ketika senang, juga cinta yang pahit, juga tentang kehilangan dan juga tentang kenangan. Melalui tokoh utamanya, kita diajak untuk merasakan kedalaman emosi yang terjalin antara seorang wanita dan kenangannya dengan jus mangga. Agus Nur dikenal dengan pilihan katanya yang teliti dan puitis. Dalam cerita ini, diksinya mengalir begitu alami, menciptakan gambaran yang jelas dalam benak pembaca, misalnya penggunaan kata menggugah dan kenangan, yang mana memberikan kesan emosional yang mendalam. Misalnya, penulis di sini menggunakan kata mengalir dibandingkan kata jatuh untuk menggambarkan air mata wanita tersebut, memberikan nuansa yang lebih mendalam dan emosional. Juga ada diksi seperti manis kecut untuk menggambarkan rasa jus mangga yang tidak hanya memberikan kesan terhadap jus mangga tersebut, terhadap rasa itu, tapi juga memberikan kesan nuansa yang ada dalam konflik batin wanita tersebut.
Frasa-frasa yang digunakan juga sering berbentuk deskriptif dan memberikan konteks yang lebih kaya, seperti kenangan tentang jus mangga. Bukan hanya menggambarkan tentang objek jus mangga tersebut, tetapi juga membangkitkan perasaan nostalgia dan keintiman. Juga ada frasa seperti senja yang merona dan angin yang berbisik yang juga sering muncul, memberikan kesan romantis dan juga melankolis. Frasa-frasa ini berperan penting membangun suasana hati dan menggambarkan latar emosional dari cerita. Klausa-klausa dalam narasi Agus Nur juga seringkali kompleks, namun tetap mudah dipahami. Contohnya seperti klausa seorang wanita yang duduk termenung sambil memandangi gelas jus mangga. Mengandung subjek dan predikat yang jelas, memperkuat struktur kalimat dan memperjelas aksi yang sedang terjadi. Juga ada struktur kalimat dengan menggunakan klausa yang efektif untuk menambah kedalaman narasi, seperti klausa ketika dia menyesap jus mangga yang telah ia buat sendiri dari buah pilihan, dia teringat akan masa lalu. Menggabungkan aksi sekarang dengan refleksi masa lalu, menunjukkan keahlian penulis dalam menggabungkan waktu dan memori. Dalam buku ini, Agus Nur berhasil menghadirkan karakter-karakter yang kuat dengan latar belakang yang beragam, serta setiap ceritanya memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi plot maupun penggunaan bahasa. Beberapa ceritanya mengandung plot twist yang mengejutkan, meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Kesan pribadi saya saat membaca cerita buat para kekasih, saya merasa bahwa buku tersebut adalah buku yang berani dan juga jujur. Penulis yaitu Agus Nur tidak takut untuk mengeksplorasi tema-tema yang mungkin dianggap gelap atau tabu, namun tetap dengan sentuhan yang manusiawi atau humanis yang membuat kita bisa merasakan empati terhadap setiap karakternya. Cerita buat para kekasih adalah buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menantang intelektual dari para pembaca melalui penggunaan bahasa yang puitis juga cermat. Penulis berhasil menghadirkan kisah-kisah yang kaya akan diksi, frasa, dan klausa, membuat setiap cerita menjadi masing-masing cerita memiliki pengalaman yang unik dan berkesan. Contohnya melalui cerita kisah wanita dan jus mangga, kita diajak untuk merenungkan arti cinta dan memori yang tercipta dari hal-hal sederhana dalam kehidupan. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari bacaan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memperkaya jiwa, buku cerita buat para kekasih adalah salah satu pilihan yang tepat. Demikian, terima kasih telah menyimak resensi saya kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi untuk membaca dan menemukan keajaiban di setiap halaman pada bukunya.